Jadi itu sebuah ekspresi dari dimana dia memberontak dan resah karena dia harus mengurus anaknya sendiri gitu. Karena kan dia hamil, tapi hamilnya itu tidak didasarkan dari sebuah pernikahan karena dia sebagai penari dan wanita hiburan untuk para penjajah Jepang zaman dahulu gitu. Jadi tarian yang tadi aku bawain itu diangkat dari sebuah kisah. Kisah pada zaman dahulu ada penari Ronggeng Kulawu namanya. Dia itu penari pada masa penjajahan Jepang gitu. Karena memang dari lahir atau nenek kakek aku udah jadi seorang seniman, jadi karena aku pengen nerusin juga, lebih ke arah ingin menaikkan derajat seorang seniman sih, yang sekarang dianggap remeh atau rendah lah gitu. Untuk langkah atau step dan makna dari setiap tarian itu ada. Karena dari setiap pergerakan kita berjalan, kita ngegerakin tangan itu pasti ada maknanya dan ada langkah-langkahnya. Contohnya kayak yang tadi udah aku tariin, yang diangkat dari kisah sebuah penari Ronggeng Kulawu, berawal dari kamar ya. Di kamar itu kan dia di atas ranjang, dia seperti bangun tidur tapi dia ngerasain keresahan dan ngerasain pemberontakan gitu, kayak dia menyesal atas kejadian itu, tapi dia mau gimana, itu harus dia lakuin sebagai, ya zaman dulu bisa dibilang profesi atau enggak lah ya, tapi kalau dilihat dari gerakannya, misalkan tadi saya menggerakkan seperti ini nih, itu dia menjelaskan kalau dia itu memang sendiri, tidak ada yang mengikat, misalkan cincin ya, jadi terus pas dia megang-megang perut, itu dia menjelaskan kalau dia mengandung anak gitu. Tapi mengandung anak yang bukan hasil dari sebuah pernikahan. Dia megang kepala, terus dia megang-megang badan, itu lebih ke arah ke traumatik dia ya. Traumatik karena dia sebenarnya hanya ingin menari, tapi dia harus melakukan itu karena terpaksa. Tangan kanan saya bergerak, ada di perut, itu menjelaskan bahwasannya dia sedang mengandung seorang anak. Lalu yang satu lagi
itu gerakan melentik atau biasanya memang gerakan khas dari Jawa. Ia berputar, mengayunkan tangannya kanan, kiri, lalu ke depan. Ia berputar dengan tangan sebelah, lalu ia menggerakkan kaki kengser. Gerakan mengengser kaki itu adalah sebuah gerakan Jawa yang memang biasanya dipakai dalam tarian-tarian lain juga, yaitu berjalan bergeser ke samping tanpa mengangkat kaki. Nah, seperti ini. Sambil memegang kain, ia mengelus kainnya secara perlahan. Itu mencerminkan di mana ia mengingat masa lalunya. Selendang ini sebagai masa lalu dia sebagai penari. Ia memandangi dengan kepala yang melenggang ke kanan ke kiri. Ekspresi yang ia gunakan seperti ia berat sekali menjalani hidup ini. Lalu ia membuka kain tersebut dan menyelimuti dirinya dengan masa lalunya. Aku wis ngomong, jodolanan.
kowe melanggar larangan. Ora usah kaya mengene. Aku ora butuh. Ojo ganggu aku. Ojo dolanan karo aku. Ora butuh sajenmu. Aku urung iso jaga diri. Kalau untuk unsur mistis ya, dalam tarian itu kepercayaan Jawa atau kepercayaan penari zaman dulu memang percaya dengan hal itu. Contohnya misalnya ada tari topeng dari Betawi atau dari Jawa, itu biasanya topengnya itu diisi bagi yang percaya. Katanya ya bisa ngebantu mereka pada saat di atas panggung, mengeluarkan aura yang lebih oke gitu, dan jadi lebih dalam sama si topengnya itu gitu, nyatu lah gitu. Lebih ke arah karena ini kita ngambil kisah zaman dahulu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, memang zaman dahulu itu masih banyak kepercayaan yang menarinya pakai sajen atau mereka minta bantuan hal goib untuk mereka lebih bisa mendalami tarian itu sebenarnya. Tapi hanya kepercayaan tertentu aja. Balik lagi kayak tadi, nggak semua hal sih sebenarnya. Rata-rata penari zaman dahulu tuh seperti itu. Jadi pesan moral untuk tarian tersebut adalah janganlah engkau menyesali apa yang telah kau perbuat. Apalagi itu sudah menjadi pilihanmu dan itulah jalanmu. Kau harus terusi hidupmu walaupun dengan apa masa lalumu, sekelam apapun, kau harus tetap jalani dan kau harus tetap maju untuk hidup. Selanjutnya, janganlah kau pernah tinggalkan sejarah atau kisah di masa lampau tentang kesenian. Bagaimana awalnya kesenian, terutama di dunia kepenarian. Katamu